Informasi selanjutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Tribuners diinformasikan bahwa pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan PT Galabumi Perkasa mendata ulang pedagang pasar turi yang masih bertahan di tempat penampungan sementara atau TPS. Pendataan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan juga perdagangan. Dari data didapatkan sejumlah 50% pedagang masih bertahan. Dalam pendataan tersebut, pihaknya juga memeriksa sejumlah berkas yang dilengkapi oleh pedagang. Lebih lengkapnya, rekan kami Bobby Kolowai akan Ya, baik, rekan Bobby ya bisa Anda Mufti. informasikan terkait dengan penyebab Pemkot Surabaya sebetulnya ini menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar turi ini bagaimana rekan Bobby? Baik, benar sekali Mufti. Jadi selamat malam rekan Tribuners dan Mufti. Pemerintah Kota Surabaya hari ini mendata ulang pedagang pasar turi yang saat ini masih bertahan di tempat penampungan sementara atau TPS. Tempat penampungan sementara ini sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2008 lalu, yang mana sejak saat itu eh, pasar turi sempat dilanda kebakaran. Akibatnya Pemkot Surabaya bekerjasama dengan stakeholder terkait begitu ya, membuat TPS untuk menampung para pedagang ini berjualan sementara. Namun karena berbagai persoalan yang apa namanya, mulai dari penyiapan gedung baru hingga persoalan-persoalan Hmm. lainnya, sejumlah pedagang ini hingga saat ini masih bertahan di TPS tersebut. Sekalipun gedung baru yang telah dibangun sebenarnya telah selesai. Baik, baik rekan Bobby, Mufti. lalu dari informasi yang Anda dapatkan begitu, apa sebenarnya alasan dari pedagang sendiri masih bertahan di tempat penampungan sementara ini, Bobby? Baik, dari total 1.128 pedagang pasar turi yang terdata di Pemkot Surabaya, masih ada sekitar 200 pedagang yang masih bertahan di TPS. Berdasarkan penjelasan salah satu pedagang yang masih bertahan, ada sejumlah alasan mereka masih enggan untuk masuk ke dalam. Di antaranya karena mahalnya stan yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT Galabumi Perkasa. Mereka meminta untuk PT tersebut bisa menurunkan atau mungkin mengakomodir para pedagang lama karena tingginya ongkos yang harus dikeluarkan bagi mereka. Selain itu, mereka juga kurang nyaman gitu ya dengan lokasi zona yang disiapkan oleh PT Galabumi, yang mana misalkan untuk toko elektronik mereka mengklaim akan ditempatkan di tempat food court begitu, sehingga kurang nyaman apabila mereka berada di situ. Dikhawatirkan ini akan mengurangi pendapatan mereka sebelumnya. Sekalipun demikian, para pedagang tetap berharap ada solusi dari pemerintah Kota Surabaya bersama dengan pihak pengembang, sehingga mereka bisa berjualan dengan nyaman di dalam gedung baru tersebut. Mufti. Baik, rekan Bobby. Lalu bagaimana untuk upaya pemerintah kota sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sekarang ini terjadi begitu, Bobby? Ya, berdasarkan penjelasan dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya, setelah hari ini melakukan pendataan terhadap mereka yang terdata sebagai pedagang pasar turi, Pemkot akan menyandingkan gitu ya, menyandingkan data tersebut dengan data yang dimiliki oleh Galabumi.
Nantinya data tersebut akan dijadikan untuk bahan pembuatan adendum baru, yang mana ini akan mengatur berbagai hal teknis, baik yang menyangkut terkait dengan pedagang maupun PT Galabumi sendiri. Pemkot Surabaya akan mengambil win-win solution yang tidak akan memberatkan pedagang sekaligus akan tetap menguntungkan bagi Galabumi. Rencananya dalam waktu dekat, ya ini Pemkot Surabaya sedang menyusun timeline yang mana penyelesaian pedagang di Pasar Turi ini bisa dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Yang mana ini pedagang sudah sangat menunggu ya, mulai tahun 2008 hingga tahun 2021 ini mereka masih terkatung-katung nasib mereka. Oke. Baik, terima kasih Bobby atas informasi Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.